selamat siang Broken Saints. Wes. Ya kayaknya pemanasannya udah dimulai dari 2 jam yang lalu ya. Ini kayaknya tinggal klimaks dari acara kita siang hari ini. Pendinginan. Saya juga menyapa Bung Randy Ezra yang ada di Zoom dan juga mungkin nanti teman-teman yang akan hadir. Ya, kita tahu bahwa kalau kita ada di tempat ini, itu semua adalah Allah yang telah memanggil setiap kita. Dan betapa bahagianya, betapa indahnya kalau pada akhirnya kita dapat sama-sama berkumpul di sini untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Seperti juga yang tertulis di dalam 1 Tawarikh, kita beribadah, kita memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji, sangat dan lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Oleh karena itu saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Dia Allah yang dahsyat. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, Nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, oh kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, Nama-Mu mulia. Oke, mari serukan. Engkau Tuhan yang perkasa, oh, oh, kebesaran-Mu mempesona,
Namamu dahsyat di atas segala. Dan sekali lagi, namamu dahsyat. Namamu dahsyat di atas segala. Yeay. Dialah nama di atas segala nama. Oleh karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau nyanyikan lagu Ku Terpaku. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Di sekeliling kita dikelilingi oleh kasih-Nya lewat apa yang kita lihat pada hari ini. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Hatiku milikmu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, dalam rembulan, dalam cahaya mentari, oh di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, diam ku terpaku, diam, dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkeras indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Indah, ku terkagum, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Bahagiaku, bahagiaku, bahagiaku
Ya, rasanya tidak ada yang melebihi sukacita kita selain ketika kita mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Kita akan melanjutkan. Kemanakah boleh? Karena dimanapun kita akan ditemukan oleh Tuhan. Kemana kaki kita melangkah, walaupun mungkin sekarang kita sedang bersembunyi, tetapi Allah akan menemukan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya hadirat-Mu. Oh, kini bawaku mendekat. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Oh, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini bawaku mendekat. Engkau Tuhan Allah, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan.
momen ini di dalam hadirat Tuhan, mari kita datang dengan kesadaran penuh akan siapa kita. Kita bisa saja menutupi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kita bisa saja berpura-pura di depan orang lain. Kita bahkan bisa saja membohongi diri kita sendiri dengan berkata, enggak kok, enggak ada yang salah dengan diri saya. Semua baik-baik saja kok. Saya mengasihi Tuhan. Tapi bukankah tidak ada apapun yang bisa kita pakai untuk menutupi siapa kita di hadapan Tuhan? Bukankah Dia Allah yang menyelidiki hati dan mengenal segala sesuatunya? Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan dan berdoa. Berkata kepada Tuhan, ini antara aku dan Engkau Tuhan. So here I am God, here I am. We come before your presence, Lord, with everything that I am. Di hadapan Allah kami yang penuh dengan kasih setia, yang memberikan kasih karunia kepada kami yang tidak layak menerimanya. Saat ini kami datang dengan suatu doa, kami datang dengan merendahkan hati kami, dan kami mau berkata, ampunilah kami ya Tuhan. Karena kami tidak selalu menyadari keberdosaan kami. Dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan, bahkan di dalam hati kami. Temukan kami kembali ya Allah, di kondisi apapun kami ada saat ini. Karena semakin kami sadar seberapa banyak kami diampuni, semakin banyak juga kami akan mampu untuk mengasihi. Amin. Broken Saints, petunjuk hidup baru terdapat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Marilah kita hidup di dalam pertobatan setiap hari dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Oke, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kaulah memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu,
sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Mari sekali lagi, mengasihimu selalu, mengasihi. Amin. Dengan segenap hatiku, Mencintai seluruh perbuatanmu, oh, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ajar kami Tuhan mengasihimu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Haleluya. 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 Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 20 ayat pertama hingga 18. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesh dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukan orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau."
Keesokan harinya, pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.' Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu." Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang membuat kami, mengantarkan kami boleh berkumpul kembali bersama-sama memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kami mau belajar mengenai cinta melalui pembelajaran kami hari ini dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menghayati dan melakukan an incarnational love yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you buat Is, buat Karendi dan Cidila dan juga Kak Yulia ya. Great. Okay. Shalom Rock and Saints. Oke, hari ini kita akan di bulan Februari atau bulan cinta gitu ya. Kita akan berbicara tentang kasih, tentang cinta. Oke, ntar saya nyalain dulu nih. Oke, hari ini saya beri judul perenungan kita yaitu belajar dari Sang Lian, an incarnational love, sebuah kasih yang inkarnasional gitu ya. Pembacaan yang cukup panjang tadi dari Is, sebuah kisah yang menarik tentang Abraham dan Abimelek gitu ya. Nah, mari kita mulai dengan merenungkan kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Alkitab gitu ya. Yang pertama, ketika kita membaca Alkitab sehingga kita sulit menangkap pesan apa yang kita dapatkan adalah yang pertama nih, kalau bicara perjanjian lama yang paling sering kita lakukan adalah positif buta. Apa sih? Kita ada kecenderungan membaca Alkitab dengan pemikiran bahwa tokoh-tokoh utama itu innocent. Seakan-akan mereka adalah tokoh yang bersih, sebuah teladan, seorang sosok teladan iman, sehingga tidak ada kesalahan yang bisa kita lihat. Padahal Alkitab menyampaikan apa adanya, ya, apa adanya keberadaan tokoh-tokoh tersebut, apa yang mereka lakukan, kesalahan mereka, bahkan kebaikan mereka, semuanya ditampilkan secara terang benderang, gitu, tanpa mencoba menutupi ataupun menghaluskan, gitu ya, peran tokoh-tokoh tersebut. Yang kedua adalah kita sering terjebak di dalam pemikiran yang separatis gitu ya. Kita tidak melihat bahwa ternyata setiap narasi gitu ya, setiap narasi dari perikop demi perikop itu sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam menceritakan kisah demi kisah. Maka kita memandang teks yang barusan kita baca harus dipandang secara utuh.
gitu ya, dan melihat Abraham secara apa adanya, bukan melihat hanya sebagai sosok iman, tetapi kita melihat apa adanya Abraham dan melihat kisah ini sebagai suatu narasi yang utuh. Gitu ya, kita langsung saja. Kalau kita lihat di teks yang tadi bacakan 18 ayat, gitu ya. Hal yang menarik sebetulnya yang perlu kita renungkan dari kisah ini adalah kalau kita lihat dari awal pemanggilan Abraham, Allah memanggil Abraham itu ada satu tujuan yang sangat jelas. Abraham dipanggil dengan satu apa yang Allah mau lakukan terhadap Abraham itu disampaikan dengan sangat jelas, yaitu di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada sebuah panggilan yang jelas bahwa kehadiran Abraham di dalam mengikuti panggilan Tuhan, dia akan menjadi berkat. Diulangi sampai 2 kali di dalam perjumpaan pertama Abraham dengan Allah yang dicatat di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Garis bawahi di pikiran kita bahwa Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat, gitu ya. Menjadi berkat. Kata kuncinya adalah menjadi berkat. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi ketika di dalam perjumpaan Abraham dengan Abimelek? Berkat atau kutuk yang didatangkan oleh Abraham? Di awal Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat. Tapi yang terjadi di dalam perjumpaan Abraham dengan Abimelek adalah Abraham justru menjadi bukan mendatangkan berkat, tetapi kutuk bagi Abimelek dan bangsanya. Bukankah ini adalah sebuah ironi di mana Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat, tetapi faktanya di dalam panggilan itu Abraham malah menjadi kutuk. Dicatat pada ayat yang ke-17 dan 18, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Di dalam konteks, di dalam budaya Yahudi, kemandulan dianggap sebagai kutuk, gitu ya, dalam konteks mereka. Dan itu terjadi karena apa yang Abraham lakukan. Maka cerita ini adalah sebuah narasi ironi. Ironi itu kalau seharusnya yang terjadi adalah menjadi berkat, tapi yang terjadi malah kutuk. Sebuah kebalikan dari apa yang seharusnya Abraham datangkan di dalam panggilan Tuhan kepadanya. Maka ini sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Maka pertanyaannya, mengapa? Mengapa sih Abraham yang seharusnya mendatangkan berkat malah mendatangkan kutuk? Gitu ya. Ayat kunci yang bisa kita lihat menjadi reason di sini adalah di ayatnya yang ke-11 gitu ya. Di dalam Kejadian 20 ayat 11 dikatakan begini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ada satu worldview. Ya, saya sebut sebagai worldview Abraham yang melihat bahwa tempat itu, Kanaan atau Gerar, salah satu wilayah di Kanaan, adalah tempat di mana tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Worldview Abraham, dan itu dia pakai sebetulnya di dalam semua perjalanannya. Maka saya sebut di sini ada 3 poin. Yang pertama, assumption. Yang kedua adalah fear. Dan yang ketiga adalah arrogancy. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan semuanya ini membentuk worldview Abraham. Dan worldview itu justru membuat Abraham kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat bagi Abimelek, gitu ya. Yang pertama, kita mulai dari assumption. Assumption itu tidak dibentuk dari ketidaktahuan, tapi justru dari pengetahuan. Kita tidak mungkin berasumsi tiba-tiba di ruang kosong. Pasti asumsi kita dia datang dari berbagai data, pengetahuan kita tentang satu tempat atau satu pribadi, gitu ya. Dan kalau kita lihat di dalam konteks Ancient Near East, gitu ya, Abraham mengetahui bahwa orang-orang di situ adalah orang-orang yang menyembah berhala, sangat umum, sangat common. Gitu ya. Idolatri itu merupakan hal yang sangat common pada masa itu. Bukan hanya itu, mereka juga punya yang namanya war culture. Buat orang di Timur Tengah, peperangan itu bukan hanya sekedar berebut harta, berebut bangsa, berebut daerah, tetapi it's a culture. Makanya di dalam narasi tentang Yunus misalnya, Tuhan menggambarkan mereka yang sering berperang, menggambarkan kekejaman yang telah dilakukan oleh bangsa Asyur terhadap
orang-orang Israel sebagai sesuatu yang mereka lakukan tidak tahu, ketidaktahuan mereka. Kenapa? Karena itu merupakan satu budaya untuk berperang. Hal yang sudah terbiasa mereka lakukan. Sampai hari ini kalau kita lihat ya di Timur Tengah tuh perang itu sesuatu yang sangat umum gitu ya. Gampang sekali terbakar. Itu culture mereka gitu ya. Kita hidup di dalam konteks kita mungkin punya pemahaman yang berbeda. Tapi menurut mereka peperangan sebuah budaya. Apalagi yang dilihat. Lalu kemudian di dalam budaya itu, di dalam budaya konteks Ancient Near East tempat Abraham hidup, king itu punya kebebasan. King itu bisa seenaknya, termasuk di dalam mengambil istri orang lain. Dan kalau mengambil istri orang lain pada zaman itu sama dengan harus membunuh suaminya. Itu yang terjadi. Itu Abraham tahu betul, itu syarat-syarat, itu hal-hal yang dilakukan secara umum pada masa itu. Nah, lalu kemudian bukan hanya pengetahuan, tapi juga pengalaman turut membentuk hal ini. Menariknya, ternyata apa yang Abraham lakukan terhadap Abimelek bukanlah hal yang baru, melainkan sesuatu yang sudah sering ia lakukan. Dicatat di dalam Kejadian 20 ayat 13, Abraham bilang gini, ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ya saudaraku. So, di semua tempat di mana Abraham tiba, dia harus pindah, dia harus menetap untuk sementara waktu. Di situ dia melakukan hal yang dia lakukan kepada Abimelek. So this is not the first time. Apa yang dilakukan kepada Abimelek bukan hal yang pertama kali. Bahkan pada bagian lain di dalam Kejadian 12 ayat 10-20 sama persis dilakukan kepada Firaun. Dalam konteksnya memang Firaun bukan orang yang takut akan Tuhan dalam hal ini. Dan itu dilakukan persis. Firaun seorang raja dan Abraham menipu. Somehow bisa kita sebut menipu. Tapi kalau bilang berbohong juga agak tricky ya. Karena memang Sarah itu adiknya. Adik yang menjadi istri. Tetapi tujuan Abraham kan adalah menutupi fakta bahwa dia adalah suami dari Sarah. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dan ini bukan hal yang baru yang dilakukan oleh Abraham. Pengalamannya, pengetahuannya, semuanya itu membentuk asumsi Abraham tentang Abimelek. Ya, akhirnya muncul sebuah asumsi. Pengetahuan dan pengalaman Abraham membuatnya menyimpulkan sesuatu yang tidak tepat. Dan itu dia katakan, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Akhirnya pengetahuan dan pengalaman setelah bertemu dengan beberapa orang yang tidak takut akan Tuhan, setelah pengetahuannya gitu ya, tentang budaya di situ, konteks kehidupan di situ membentuk yang namanya asumsi Abraham. Dan itu menyetir Abraham di dalam bertindak, di dalam memandang Abimelek. Nah, kita lanjutkan gitu ya. Yang kedua yaitu fear. Oke. Nah, di dalam fear ini kalau kita lihat identitas, sejarah, cerita dan sebagainya yang beredar bukan hanya membentuk pengetahuan Abraham, tetapi juga membentuk rasa takut. Kalau tadi bicara tentang kognitif, sekarang masuk di dalam aspek afektif Abraham. Ada perasaan takut gitu ya. Ada emosi yang bermain di sini. Dia melihat identitas dia sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dia melihat dirinya sebagai pengembara yang rapuh. Dia melihat dirinya bukan penduduk lokal, tak berbangsa saat itu karena dia disuruh keluar. Gitu ya. Itu cara Abraham melihat dirinya. Mari kita lihat cara Abraham melihat dirinya dulu. Gitu ya. Dia melihat identitasnya orang yang takut akan Tuhan, seorang pengembara, seorang yang rapuh, bukan penduduk lokal, tak berbangsa. Nah, hal itu membuat Abraham melihat kelainan Abimelek itu dipotret dengan rasa takutnya. Dan Abimelek ditempatkan sebagai objek. Gitu. Abraham melihat kepada dirinya, oh gue begini nih, gue ini seorang yang takut akan Tuhan, gue ini seorang pengembara, gue rapuh, gue gampang dibunuh dan sebagainya. Gue juga bukan penduduk lokal di sini. Maka dia memotret Abimelek dari subjektivitasnya. Abimelek dilihat sebagai seorang raja daerah Kanaan. Dia tahu bahwa Abimelek punya budaya yang dekat dengan budaya orang-orang Kanaan yang dia takuti. Gitu ya. Dan dia melihat bahwa Abimelek melirik Sarai juga gitu. Layaknya laki-laki pada umumnya. Dan akhirnya Abimelek mengambil Sarai untuk menjadi istrinya. Kita akan lihat di sini. Bagaimana Abraham memotret Abimelek. Dan dia melihat bahwa Abimelek ini memiliki segala kebutuhan bahkan power untuk menindas Abraham. Celakanya pandangan ini ya membuat Abraham melihat secara dikotomis, melihat secara binary bahwa
dia nih protagonisnya, dia seorang pemeran baiknya, dan Abimelek ini sebagai antagonis. Pemandangan ini kan membuat dia punya jurang untuk melihat Abimelek apa adanya. Bahkan akhirnya Abraham mengobjektisasi Abimelek, membuat Abimelek masuk di dalam proyeksinya. Sama halnya dengan bangsa-bangsa lain atau raja-raja lain yang dia lihat. Akhirnya dia tidak bisa mensubjektisasi. Subjektisasi begini. Pemikiran subjektisasi maksudnya adalah kita benar-benar melihat orang lain sebagai kita melihat diri kita gitu. Akhirnya orang lain itu bisa berbicara sebagai orang lain itu bagi diri kita. Dan itu tidak terjadi karena Abraham sudah terlanjur membangun potret Abimelek sebagai seorang yang jahat, seorang antagonis. Dan ini melahirkan ketakutan Abraham. Dan ini semua bukan melahirkan, bersumber juga dari ketakutan Abraham. Makanya dia takut dibunuh. Karena zaman itu kalau misalnya Abimelek bukan orang yang takut akan Tuhan, dia bakal dibunuh. Dan ini terjadi. Gitu. Yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga. Nah, ini ada sedikit salahnya di mas ini. Oke. Abraham melihat dirinya mengenal Tuhan. Dia melihat bahwa dirinya sebagai seorang yang menerima janji Tuhan. Dia juga melihat dirinya sebagai seorang yang saleh. Dan dia membandingkan dirinya dengan Abimelek. Abimelek tidak lebih dari subjek. Artinya Abimelek tidak lebih dari Abraham. Dia melihat Abimelek sebatas raja lalim yang tidak mengenal Allah. Gitu ya, dilihat seperti ini. Kalau yang tadi dia melihat Abimelek di dalam ketakutan, seolah-olah Abimelek adalah orang yang berkuasa yang bisa menindas dia. Yang satu lagi dia melihat Abimelek secara moral tidak lebih baik dari dirinya. Yang tadi berdasarkan power, yang satu lagi berdasarkan moral. Moralnya seolah-olah Abimelek adalah orang yang tidak bermoral karena tidak mengenal Tuhan. Makanya sekali lagi saya ingatkan di sini, di ayat 11 gitu ya, berkali-kali. Abraham berkata bahwa aku pikir takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Nah, tetapi kalau kita lihat menarik sekali, hasilnya semua gambaran Abraham tentang Abimelek, semuanya salah. Salah. Tidak seperti apa yang dia gambarkan. Proyeksi Abraham tentang Abimelek sebenarnya lebih mencerminkan siapa dirinya Abraham, kelemahannya. Seorang penakut dan pembohong ketimbang siapa Abimelek. Dan kasus ini akan terus terjadi di dalam jatuh bangunnya Abraham. Ketika dia harus menangani Hagar, masalah dengan Hagar dan Sarai dan sebagainya. Abraham terus menunjukkan dirinya sebagai seorang penakut. Jadi proyeksi dia tentang Abimelek sebenarnya lebih menggambarkan dirinya ketimbang siapa Abimelek. Abimelek dikunci di dalam pemahamannya, di dalam ketakutannya, di dalam arogansinya, di dalam asumsinya. Sehingga Abimelek tidak pernah menjadi Abimelek di dalam pandangannya Abraham. Lebih lagi, hal ini membuat Abraham bukan menjadi berkat, melainkan menjadi kutuk. Gitu ya. Karena semua proyeksi yang salah itu membuat Abraham bukannya menjadi berkat, bukannya membawa berkat sebagaimana Allah memanggil dia, tetapi mendatangkan kutuk bagi Abimelek. Dan menariknya, the fact is, Abimelek adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bangsanya pun demikian. Bukan hanya itu. Menariknya di dalam narasi ini, Allah tidak berbicara kepada Abraham, tapi Allah bicara sama Abimelek. Dan Abimelek merespons itu dengan ketaatan kepada Tuhan. Bukan Abraham yang menerima itu, tetapi Abimelek. So ini sesuatu hal yang sangat berbanding terbalik ya. Abraham yang katanya menerima janji Tuhan, yang merasa dirinya bahwa orang di situ nggak takut akan Tuhan, yang hanya melihat dirinya saja yang takut akan Tuhan, bertemu dengan orang yang benar-benar takut akan Tuhan, dan dia mendatangkan kutuk bagi orang yang takut akan Tuhan itu. Ini narasi yang unik dan lucu sebenarnya. Nah, dan menariknya intervensi Allah dalam narasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Abraham tidak mampu menjadi berkat. Bahkan lebih buruk lagi, Abraham hanya bisa menjadi kutuk. So panggilan di awal bahwa dia akan menjadi berkat, ternyata tidak pernah bergantung kepada diri Abraham. Karena Abraham nggak mampu menjadi berkat. Bukan hanya nggak jadi berkat gitu, bahkan jadi kutuk. Kan sometimes kita berpikir, at least lu jangan jadi kutuk lah ya.
Kalau udah nggak bisa jadi berkat, at least jangan bikin orang berdosa gitu kan. Tapi yang dibuat oleh Abraham tuh kebalikan. Udah nggak bisa datangin berkat, buat orang jadi berdosa lagi. Dan pada akhirnya Abimelek mendapat berkat itu bukan karena Abraham, tetapi karena Allah dan responsnya yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Justru Abimelek ketika Allah berbicara kepada Abimelek tanya, Tuhan mana gua tahu nih orang nggak ada, ini perempuan ini adalah istri orang, mana gua tahu. Dan Tuhan tuh berbicara dengan penuh kasih sayang gitu ya pada Abimelek. Tuhan lalu berfirman Allah pada ayat yang ke-6 dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Bukan hanya takut akan Tuhan, ternyata moralitas Abimelek bukan moralitas yang jelek ternyata. Ada moralitas yang baik yang ditunjukkan oleh Abimelek. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Yang mencegah Abimelek untuk jatuh ke dalam dosa bukan Abraham, Tuhan. Sebegitu dodolnya, sebegitu sebegitu kacaunya si Abraham ini, sampai Tuhan tuh perlu intervensi. Sampai Tuhan perlu masuk di dalam mimpi Abimelek dan menyatakan kebenarannya kepada Abimelek. Lihat Abraham, kalau bukan karena Tuhan yang jagain tuh udah hancur tuh satu bangsa gara-gara dia. Gitu kan? Nah, pertanyaan di mana Abraham? Apa yang dia lakukan? Dan menariknya Abraham tuh lebih bikin saya kesal ketika merenungkan cerita ini. Dia itu Abraham kayak jual istrinya gitu ya. Dia tahu bahwa janji Tuhan akan keturunannya itu lewat Sarah. Dia tahu Tuhan akan membuat dia jadi berkat. Dia tahu Tuhan akan memberikan keturunan lewat Sarah. Tapi yang dilakukan oleh Abraham kok seolah-olah tidak mengetahui atau tidak peduli atau tidak merespons janji Tuhan itu dengan taat, dengan seharusnya. Kalau lu tahu Tuhan janji akan kasih lu keturunan dari perempuan ini, kenapa? Why did you let your wife untuk diambil sama orang lain kan? Kenapa kamu lakukan itu? Sebegitunya Abraham. Kalau Tuhan nggak intervensi, ya kemungkinan istrinya akan terus menjadi istri orang lain. Jadi ketika janji Tuhan itu nanti tergenapi di dalam kehidupan Abraham, itu bukan karena Abraham. Sama sekali, semua menunjukkan bobroknya Abraham. Tidak mampu untuk menjalani panggilan Tuhan sebenarnya. Tapi semuanya karena Allah yang terus intervensi. Waktu itu CJ sempat khotbah di Pelangi Kasih juga gitu ya. Ketika masalah dengan Hagar dan Sarai, menunjukkan Abraham itu incapability-nya Abraham untuk menangani masalah itu sehingga Tuhan perlu intervensi. Sama sekali Tuhan perlu intervensi. Nah, Abraham menolak untuk melihat Abimelek sebagai Abimelek. Dengan kata lain, Abraham menolak untuk belajar dari sang lian. Dalam hal ini Abimelek. Kita masuk ke sini. Nah, Abraham hanya melihat kepada dirinya. Dan Abraham tidak melihat kepada Abimelek secara apa adanya. Nah, saya pengen kita melihat lompat kepada Kristus gitu ya di dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Berbeda dengan Abraham, mari kita lihat Yesus. Yesus menunjukkan sebuah incarnational love in his incarnation. Kenapa? Karena Yesus tidak sekedar mengasihi dengan mengobjektisasi manusia yang dikasihinya, tetapi ia menyubjektisasi kemanusiaannya dengan segala pergumulannya. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus tidak sekedar memandang manusia sebagai objek. Even though dia tahu segala pergumulan manusia sebagai Allah yang Maha Tahu, tetapi karena cinta itu, cintanya kepada Allah, kasihnya kepada manusia, dia tidak sekedar mengasihi manusia sebagai objek gitu, tetapi dia masuk di dalam realitas manusia. Yesus merengkuh kemanusiaan sedalam-dalamnya sampai melukai dirinya sang ilahi. Mari kita bandingkan dengan Abraham. Yang dilakukan oleh Abraham adalah menolak
dan tidak mengizinkan Abimelek, realitas Abimelek masuk ke dalam dirinya. Dan itu membuat Abraham tidak mampu mengasihi dan tidak mampu menjadi berkat. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus bukannya menolak, tetapi dia memasukkan, seolah-olah menginternalisasikan kemanusiaan itu ke dalam dirinya. Sampai-sampai itu melukai dirinya, sang ilahi. Oleh karena itu kasih yang ia bagikan adalah kasih yang benar-benar mengenal dan merasakan sebegitu dalamnya mereka yang dikasihinya. Ketika Yesus merengkuh kemanusiaan, merengkuh kelianan, gitu ya, kelianan manusia, karena dia adalah Allah dan manusia adalah ciptaan, maka manusia harus menjadi yang lian bagi Allah. Dan Allah harus menjadi realitas yang lian bagi manusia. Jadi kalau kita bicara belajar dari sang lian, yang paling lian bagi manusia itu bukan sesama yang lain sebenarnya. Bukan ciptaan yang lain, tetapi Allah. Karena yang semua kita dengan tumbuhan, kita dengan hewan, semuanya sama-sama ciptaan. Hanya satu yang berbeda, yang paling berbeda, yaitu Allah. Karena dialah pencipta dan kita ciptaan. Harusnya itu adalah realitas yang lian, yang lain, yang asing bagi kita. Tetapi Kristus menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dan memuncak di kayu salib sebenarnya. Kayu salib bukti Yesus tidak menolak kemanusiaan, tidak hanya memperlakukan manusia sebagai objek dari apa yang Dia ketahui sebagai Allah, tetapi mengizinkan dirinya untuk dalam tanda kutip dirasuki oleh kemanusiaan itu sendiri. Walaupun Dia tidak berbuat dosa, tetapi Dia turut merasakannya. Dan yang menjadikan Kristus berbeda dari Tuhan dalam konsep agama manapun, bukanlah superioritasnya, tetapi kerelaannya merengkuh dan meresapi kemanusiaan dengan segala kelemahan manusia. Yang menjadikan Kristus berbeda justru yang menjadikan kekristenan unik, ketuhanan kita tentang Kristus itu berbeda, karena hanya di dalam kekristenan kita menyadari bahwa Sang Allah mau menjadi manusia, merendahkan diri serendah-rendahnya, untuk mengalami dan meresapi kemanusiaan itu. Kristus yang tahu segala sesuatu, bahkan merendahkan dirinya menjadi manusia yang harus belajar hidup sebagai manusia. Di dalam Natal kita lihat bahwa Kristus menjadi bayi yang tidak berdaya. Kristus belajar pertumbuhan manusia. Sebuah cinta yang tidak menolak untuk belajar dari yang dicintai. Tetapi cinta yang mengizinkan dirinya bahkan dirasuki oleh yang dicintainya sebegitu dalamnya. Dan yang menjadikan kekristenan istimewa bukan karena kita pemilik keselamatan justru, melainkan karena kita diajak untuk merendahkan diri seperti Kristus dan merengkuh serta meresapi realitas kelianan. Sehingga seperti Kristus, kita mampu tertawa dan menangis bersama Sang Lian. Kita tidak sekedar diajak untuk memotret orang lain sebagai orang yang butuh keselamatan itu, bukan hanya itu. Dan menjadi masalah sebenarnya menjadi kritik David Smith, dosennya Caca, mengkritisi misionari karena seringkali di dalam misi kita memahami bahwa misi itu berarti kita ajar something sama orang lain. Mereka perlu belajar dari kita. Dan ini menunjukkan cinta yang gak otentik sebenarnya, gak genuine. Karena kita menolak seringkali belajar dari orang itu. Itu kan yang dilakukan oleh Abraham, seolah-olah dia yang memiliki keselamatan, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki standar moral yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga Abimelek tidak pernah diizinkan untuk berbicara sebagai Abimelek. Sehingga dia menolak untuk belajar dari Abimelek. Dia menolak untuk bisa memahami realitas Abimelek. Dan itu membuat Abraham malah menjadi kutuk. Membuat terjadi ironi dari apa yang seharusnya terjadi. Maka ada paradoks di sini. Ketika kita belajar mengasihi orang lain, ketika kita belajar memberitakan cinta itu kepada orang lain, ternyata ada panggilan bukan hanya tentang bagaimana kita membentuk, bagaimana kita mengajari, bagaimana kita memberikan sesuatu, tetapi bagaimana kita menerima orang lain di dalam segala realitasnya. Tentu di sini saya tidak berbicara bahwa orang lain itu innocent juga gitu ya. Tetapi merasa diri superior dan merasa orang lain lebih rendah,
yang butuh kita, dan tanpa pernah merasa bahwa kita butuh juga di-shape sama orang lain. Hati-hati, apakah itu sebuah misi? Apakah kita sedang mengabarkan cinta? Atau jangan-jangan kita sedang terjebak di dalam narsisisme kita sendiri gitu ya. Merasa diri memiliki segala sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Teladan yang exactly, yang jelas sekali. Kristus bahkan mencintai manusia, mengizinkan kemanusiaan membentuk dirinya. Mengizinkan derita manusia dirasakannya. Kristus belajar dari Sang Lian. Maka di sini, dan ini semua hanya akan terjadi jika kita membuka diri untuk belajar dari Sang Lian. Kita hanya mampu meneladani cinta kasih Kristus yang mau meresapi yang kelianan manusia itu. Ketika kita membuka diri untuk belajar dari Sang Lian. Dan seringkali gereja menjadi tempat yang menutup, membuat kita menutup diri untuk belajar dari Sang Lian, kan? Di dalam gereja seringkali kita merasa diri doktrin ini dan itu segala macam yang paling benar. Kesombongan-kesombongan itu justru membuat kita menutup diri untuk menemukan Kristus di wajah orang lain. Dan ketika kita menutup diri, bagaimana kita bisa membagikan Kristus bagi mereka? Maka utamakanlah kerendahan hati untuk berkata, saya perlu belajar dari Sang Lian. Sang Lian bukanlah objek eksploitasi saya, dan saya bukan pemilik kebenaran. Kita ini bukan pemilik kebenaran. Dan jangan pernah merasa orang yang mungkin di agama yang berbeda, di budaya yang berbeda, di doktrin gereja yang berbeda, sebagai orang-orang yang tidak memiliki kebenaran sama sekali. Walaupun kita harus berkata apa yang kita percaya, tidak boleh kita kompromikan. Tetapi kan itu bukan berarti kita menutup diri dan melihat yang lain sebagai yang lebih rendah. Ya. Karena ini apa bedanya kita dengan rasisme, diskriminasi, dan sebagainya. Yang dilakukan oleh Abraham ketika dia menolak belajar dari Abimelek, bukankah itu sebuah tindakan diskriminasi sebenarnya? Dan membuat Abraham gagal menjadi berkat, membuat Abraham gagal mencintai, gagal membagikan kasih itu. Dan saya mau tutup dengan satu pernyataan yang menarik dari David Smith gitu ya. David Smith berkata, learning from stranger is a necessary component of genuinely loving one's neighbor. Salah satu hal yang penting di dalam realitas kita. Salah satu hal yang penting di dalam mencintai yang seringkali kita abaikan. Izinkanlah yang lain itu berbicara sebagai yang lain. Izinkan kita untuk memahami mereka. Jangan pernah batasi mereka di dalam pemikiran kita seperti yang dilakukan oleh Abraham. Jangan sampai ternyata Tuhan tuh bicara sama orang lain bukan sama kita. Jangan sampai ternyata yang benar adalah dia dan bukan kita. Jangan sampai yang benar adalah mereka dan bukan kita. Ketika kita mengasihi orang lain, bukankah di dalam hubungan kita nggak bisa hanya sekedar, orang lain itu nggak bisa hanya sekedar kita ngajarin mereka, orang lain itu. Bukankah di dalam hubungan kita dengan orang lain, di hubungan saya dengan Caca misalnya, dia membentuk saya dan saya membentuk dia. Ada proses itu kan. Nggak bisa hanya proses dia dibentuk oleh saya. Nggak akan terjadi cinta yang otentik. Di dalam cinta ya gitu. Salah satu ajakan untuk berkorban adalah ketika kita mau menyingkirkan ego dan asumsi kita, worldview kita yang seringkali kita pakai dalam melihat orang lain dan mengizinkan orang lain menjadi dirinya sendiri dan mengizinkan diri kita untuk bisa dibentuk juga oleh orang lain itu. Bukan hanya kita yang membentuk mereka. Kalau kita membentuk mereka, hanya kita yang membentuk mereka, maka itu namanya eksploitasi. Itu hanya diktator, ya, bukan cinta yang terjadi. LGBT bukan. Tidak lagi kompromi LGBT. Kita sering kali merasa bahwa setiap kali pelangi itu selalu LGBT. Bukan padahal pelangi itu menunjukkan keragaman sebenarnya. Di dalam mengasihi dan merengkuh keragaman. Di dalam perbedaan kita yang berbeda, kita mengizinkan yang lain untuk menjadi yang lain.
Seharusnya warna gereja tuh pelangi. Betul bukan? Harusnya warna kekristenan adalah pelangi. Bukan hijau ya. Pelangi itu menunjukkan ketika semuanya diterima bersama-sama, kita belajar dan saling belajar, kita mengasihi dan belajar satu dengan yang lain, maka harusnya warna kita begini. Perbedaan bukan membuat kita menjadi terpecah, tetapi di dalam cinta perbedaan membuat kita saling belajar dan saling memahami dan saling membentuk dan mengizinkan diri dibentuk oleh yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merenungkan di dalam firman-Mu hari ini betapa Engkau mencintai kami. Seringkali kami gagal mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Karena kami sering dibatasi oleh asumsi kami sering dibatasi oleh ketakutan kami sering dibatasi oleh arogansi kami Tuhan. Seperti Abraham yang gagal mengasihi dan menjadi berkat bagi Abimelek, maka seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Padahal Kristus telah membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami, bukan hanya karena Engkau menyelamatkan kami, tetapi Engkau merengkuh realitas kami. Engkau mengizinkan diri-Mu belajar dari kami manusia berdosa yang terbatas. Cinta-Mu membuat Engkau mengorbankan diri-Mu bagi setiap kami tanpa harus mengeksploitasi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar, yang Engkau buktikan dan memuncak di kayu salib, yang akan kami peringati sebentar lagi melalui perjamuan kudus kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang telah kami pelajari mampu mengubahkan hidup kami, sehingga kami tidak melihat dunia secara hitam putih, namun kami melihat dunia sebagai dunia yang indah, yang berwarna, karena Kristus yang menciptakan kami di dalam keberagaman kami. Terima kasih karena kasih-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita hari ini. Oke, perjamuan kudus hari ini. Izinkan saya membaca satu quotation dari Thomas Aquinas gitu ya. The Eucharist is the sacrament of love. It signifies love. It produces love. The Eucharist is the consummation of the whole spiritual life. Dan sebenarnya cinta yang Kristus bagikan itu memuncak di kayu salib. Memuncak ketika dia bukan hanya merengkuh kehidupan manusia, bukan hanya belajar tentang kehidupan manusia, tetapi juga belajar tentang kematian manusia, bahkan melampaui kematian setiap kita. Mari siapkan roti dan anggur kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ingatlah bahwa perjamuan yang kita lakukan bukan hanya sekedar ritual yang selalu kita lakukan setiap awal bulan, tetapi mari kita mengingat kembali cinta yang benar-benar menubuh dan memuncak di kayu salib itu. Mari angkat roti di tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di sebelah kanan kita. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan ini. Mari sejenak kita ambil waktu, berterima kasih kepada
Tuhan karena cintanya yang begitu besar. Tubuhnya tercurah, tubuhnya terpecah-pecah dan darahnya tercurah karena cinta yang begitu besar kepada setiap kita. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang boleh kami lakukan bersama-sama. Ingatkan kami bahwa pengorbanan Tuhan begitu besar. Ingatkan kami untuk memberitakan kepada dunia cinta yang menubuh itu. Izinkan kami dan mampukan kami untuk menghadirkan pengorbanan Kristus. Biar kehidupan kami sehari-hari menjadi kehidupan yang membawa pengorbanan Kristus itu bersama dengan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi, kami mengingat bahwa Kristus yang telah mati dan bangkit bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memeluk dan mencintai setiap kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Oh, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk perjamuan suci yang dapat kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak. Salam damai Broken Saints. Oke. Selamat siang. Sebelum kita memberikan persembahan, izinkan saya untuk mengutip beberapa ayat dari kitab Matius 6. Tapi izinkan saya juga bacanya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Bapak Ibu sekalian bisa simak nanti perbedaannya di mana. Oke, saya bacakan Matius 6 ayat 1 sampai 4. Memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu sekalian, di perikop yang kita baca barusan, Tuhan Yesus tidak hanya mengingatkan pengikutnya mengenai beberapa kewajiban keagamaan. Kalau dari kata sumbernya katanya dikaiosune. Riset. Tapi Tuhan Yesus tadi mengingatkan kita bahwa khususnya kalau kita baca semuanya, hal memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. Di ayat 1-4 tadi jelas dinyatakan tidak cuma tentang cara, tetapi juga motivasi.
Dan satu hal yang pasti di situ disebutkan bahwa persembahan itu bukan pilihan atau memberikan sedekah itu bukan pilihan. Sembahan adalah kewajiban orang-orang percaya. Sembahan adalah pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik seluruh uang dan segala harta yang ada dalam kepemilikan kita. Persembahan juga adalah bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan telah memberkati kita. Hanya orang-orang Kristen yang palsu, yang tidak mengakui Tuhan sebagai pemilik hartanya, yang menolak memberi persembahan dengan benar. Orang-orang yang sadar siapa dirinya, yaitu mereka yang sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak menyertai. Bahwa mereka tidak akan tahan hidup jika bukan karena Tuhan. Orang-orang inilah yang persembahannya akan diterima oleh Tuhan. Lalu, untuk apa persembahan itu? Sembahan adalah untuk memelihara orang-orang yang sudah menyatakan diri sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Sembahan juga adalah untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Selain untuk pelayanan bagi Tuhan, sembahan juga diberikan pada orang-orang yang memang layak untuk dibantu. Allah Bapa kita yang melihat apa yang kita kerjakan dengan sepenuh hati dan dengan motivasi yang murni akan membalasnya kepada kita tanpa diketahui banyak orang. Bapak Ibu, di layar sudah tertera nomor rekening bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan melalui online. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang siap memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, tolong kami untuk memiliki hati yang tulus dan motivasi yang murni dalam memberikan persembahan. Matikanlah keinginan untuk dikagumi dan dipuji manusia. Karena itu, pimpinlah kami, berikan hati kami yang rela ya Tuhan, dan kami akan melayani, memberi waktu, tenaga dan uang kami untuk menolong orang lain dan melakukan pekerjaan demi nama Tuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Berkati. Terima kasih Pak Edi. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam pengumuman. Ya, ada beberapa kegiatan RL ya di minggu ini. Sebentar ya, saya cari contekan saya dulu ya. Yang pertama adalah RLFN ya. Welcome to our neighborhood. Jadi ada yang baru datang? Nggak ada ya. Rekan-rekan semua yang ada di sini. Ada beberapa agenda kita untuk minggu ini adalah yang terdekat adalah RLFN 15 Februari hari Rabu nanti via Zoom dengan tema yang belum dapat diumumkan karena pembicaranya kelamaan belum ngasih temanya ini ya. Ya nantikan saja di hari Rabu RLFN. Kemudian selanjutnya adalah RLSC, kita masih ada kelasnya dari Pastor Angga Sunjaya ya, calon ketua sinode GBI ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Ini kelasnya tinggal satu lagi ya, Potim ya? Masih dua. Oke, ya masih ada dua. Kemudian yang ketiga ada RLDS. Nah, ini akan nantikan yang ingin disampaikan pluralisme politik, Miroslav Volf dan eksklusivisme dalam teologi GBI. Nah, sebagai orang-orang yang pernah ada di GBI, kita harus menyaksikan ini ya. Ini dan selanjutnya adalah RRC akan hadir lagi 2 minggu ke depan yang akan diadakan di Alpha Beauty Studio di Sunter yang menghadirkan pembicara yang juga nggak kalah seru nantinya, Man in the Mirror ya. Kemudian baptisan air kelas akan diadakan di sepanjang Februari dan Maret. Baptisannya akan diadakan di bulan April. Bagi rekan-rekan semua Broken Saints yang ingin mendaftarkan diri, silahkan. Pendaftaran dibuka sampai tahun 2023. Daftarkan diri Anda kepada Pak Gembala Timothy Athanasios. Oke.
Oh ya, pendaftaran terakhir hari ini ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian tolong diingat Bung Onggi ya, tolong diingat pendaftaran terakhir hari ini. Oke. Nah, ini saja pengumumannya. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His power He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari katakan amin. Amin. Maka duduk kembali, ibadah kita selesai. Dan kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Saudara Happy Dedi. Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua Pujian teman-teman. persembahan dari Saudara